Hai semuanya, di video sebelumnya saya pernah bilang bahwa saya mau pulang teman-teman ya. Saya pengen ngerayain lebaran dengan keluarga di kampung. Tapi ternyata gagal. Ada apakah? Saya akan bahas semuanya sampai tuntas. Simak teman-teman sampai habis supaya teman-teman juga tahu, karena saya mau berbagi informasi juga yang bisa menambah pengetahuan buat teman-teman. Yang pertama, karena doa dari teman-teman, doa dari keluarga, doa dari orang tua yang mendoakan supaya saya cepat dapat momongan. Dan alhamdulillah saya akhirnya positif hamil. Saya sebetulnya itu sudah beli tiket di tahun kemarin, karena memang sudah rencana mau pulang ya. Sudah biasanya kalau kami punya rencana mau pulang itu beli tiketnya jauh-jauh hari supaya mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, ternyata di bulan Januari saya positif. 6 minggu kemudian saya dianjurkan dokter untuk tes ya, tes urin, tes darah, kemudian USG. Itu sudah saya lakukan dan hasilnya baik-baik saja. Pulangnya kan di bulan April. Masih ada harapan untuk bisa pulang. Ternyata konsultasi dengan dokter, beliau tidak mengizinkan untuk perjalanan jauh, apalagi menempuh 5 jam lebih. Hari-hari berlalu, terus di bulan 3 konsultasi lagi. Terus kata dokter, kalau memang harus melakukan perjalanan jauh, 2 minggu sebelum kepulangan, coba deh tes lagi untuk memastikan bahwa saya dan kandungan saya baik-baik saja. Akhirnya 2 minggu sebelum tanggal keberangkatan pulang itu, saya melakukan tes lagi. Tes yang kedua kalinya, yaitu tes urin, tes darah, dan USG lagi. Di sini tuh gini teman-teman, dokter itu ada kliniknya ya. Di klinik itu ada 2 dokter, kemudian resepsionis, sama satu lagi yang jaga ini, apa namanya, kayak apotik gitu ya, obat-obatan gitu. Jadi ada kliniknya sendiri. Nanti video kliniknya sama dokternya akan saya upload di video berikutnya ya. Kemudian ada lab khusus untuk tes, segala macam tes. Jadi ada labnya sendiri. Kemudian dokter ini punya link rumah sakit juga, beberapa rumah sakit yang nantinya akan dipilih untuk kelahiran nanti. Kalau misalnya sudah milih, oh rumah sakit ini, berarti dokternya nanti akan datang ke rumah sakit ini untuk membantu persalinan. Jadi ada 3 tempat gitu. Nah, kebetulan tempat saya ini strategis, kemana-mana itu deket. Terus setelah saya melakukan tes yang kedua kalinya, tes urin, tes darah, tes USG. Oh ya, di lab itu saya hanya melakukan tes urin dan USG aja, karena tes darahnya dokter mengirimkan seseorang dari pihak rumah sakit. Waktu itu dokter telepon, besok akan datang untuk mengambil darah. Jadi saya nunggu ya, setelah saya di lab paginya, itu hasilnya sore keluar, kecuali yang tes darah ya. Dan di sini itu termasuk cepet teman-teman. Saya tes pagi, sore udah ada hasilnya. Menurut saya itu sangat cepet, karena dilihat dari populasi di India itu kan banyak ya, padat, bahkan nomor 1 di dunia populasi di India itu. Dan lab itu selalu penuh teman-teman, nggak pernah sepi. Menurut saya itu hasil yang paling cepet. Pagi tes, sore dapat hasilnya gitu. Nah, untuk tes darahnya menunggu besoknya kan. Besoknya pihak dari rumah sakit datang ke rumah untuk ngambil darah saya. Setelah ngambil darah, kemudian beliau bilang hasilnya akan keluar 2 hari kemudian. Oke, nunggu 2 hari setelah itu semua hasil sudah terkumpul. Hasilnya memang baik-baik saja, tapi untuk memastikannya harus pergi ke dokter lagi untuk konsultasi. Hari mau pergi ke dokter, ternyata suami sakit, batuk sama demam. Dan waktu itu memang hanya minum obat aja, karena memang di rumah itu nyediain obat-obatan teman-teman, obat batuk, obat demam, dan segala macam. Biasanya kalau dia sakit minum obat itu besoknya udah mendingan. Tapi kali ini enggak teman-teman, 1 hari minum obat nggak reda. Hari kedua masih datang dan pergi tuh demamnya. Akhirnya nggak bisa ke dokter. Dan hari berikutnya dia pergi ke dokter. Dan ternyata dokternya bilang bahwa dia kena infeksi tenggorokan teman-teman. Nggak tahu kenapa, gara-gara apa juga nggak tahu, tiba-tiba kena infeksi tenggorokan. Jadi dia batuk, sekali batuk itu nggak stop. Jadi batuk nggak ada stopnya, sampai suaranya tuh serak. Akhirnya batal untuk pergi ke dokter kandungan, dan waktunya udah mepet lagi ya. 2 minggu udah kepotong tes, udah kepotong suami sakit. Setelah suami sembuh barulah ke dokter
kandungan ya, dokter saya tempat konsultasi tadi. Dokternya bilang ya memang jawabannya masih sama, kalau bisa ditunda travelnya, jangan duduk lama-lama karena kan masih hamil muda gitu kan. Tapi kalau memang terpaksa harus pergi, kamu harus minum obat yang ini gitu. Jadi saya itu ada beberapa obat sih dari dokter ya, vitamin dan lain-lainnya itu. Terus beliau juga menyarankan jangan banyak duduk ya, sering-sering jalan-jalan. Kalau misalkan naik pesawat, pesawatnya lagi aman gitu, boleh berdiri dan jalan-jalan di sekitarnya. Pokoknya jangan sampai kelelahan duduk gitu kan. Terus harus bawa cemilan. Tapi saat itu saya merasa takut nih, dan suami lagi baru dari sakit, bahkan belum sembuh total gitu, masih agak demam dikit-dikit, takutnya nular ke saya ikutan demam. Terus saya konsultasi ke dokter, ini saya takut kena tular suami, biasanya kalau batuk demam, batuk apalagi lebih cepat nular gitu kan. Terus akhirnya dokter ngasih suntikan antivirus gitu ya, supaya saya lebih sehat gitu. Dan ternyata pulang dari dokter, nggak tahu kenapa malamnya itu badan saya menggigil teman-teman. Kemudian disusul panas badan saya itu tinggi banget. Ini kenapa? Tiba-tiba panas, kemudian badan saya ini terasa sakit semua, tulang belulang ini serasa kayak remuk gitu. Itu hari ketiga sebelum keberangkatan ya. Saya bingung nih, aduh nggak bisa packing, saya sakit. Terus saya bilang ke suami, gimana nih? Terus suami bilang, semoga segera sembuh kamunya ya, karena suami juga nggak mau sedih ngelihat saya gagal merayakan lebaran di kampung, apalagi sudah beli tiket gitu kan ya, udah siap, udah happy, udah berencana dari tahun lalu memangnya. Dan dia bilang, semoga kamu segera sembuh. Kalau kamu udah sembuh dan benar-benar pengen pulang, ya yuk kita pulang, nggak apa-apa gitu. Tapi saya merasa kondisi badan ini, kayaknya nggak mungkin. Saya suruh suami, coba deh hubungin dokter. Ini kenapa saya ini habis disuntik kok malah demam tinggi gitu. Ternyata dokternya bilang itu memang efek dari suntik tadi. Hari ketiga saya udah bisa bangun, saya udah bisa bikin sarapan. Maksudnya udah mendingan lah ya. Terus si suami bilang waktu sarapan itu, kita masih ada waktu sampai nanti sore. Waktu itu kan keberangkatannya memang sore jadwalnya pesawatnya. Kita ada waktu sampai sore, kamu mikir lagi, kalau kamu kuat, pengen pulang, ya ayo segera kemas-kemas gitu kan. Kalau kamu nggak kuat, ya udah ikhlasin aja gitu kan. Terus saya mikir-mikir, saya merasa kondisi saya yang seperti ini, rasa-rasanya itu kayak nggak mungkin gitu kalau saya paksakan untuk pulang, karena saya belum sehat betul gitu. Saya bilang, ya udah deh, ikhlasin aja, tiketnya hilang, karena saya juga kayaknya nggak sanggup deh kalau perjalanan jauh. Dengan sedih hati, akhirnya suami membatalkan tiket itu. Banyak yang nanya, oh Mbak Eni nggak pulang ya, oh Mbak Eni kapan pulang, kirain udah nyampe Indonesia gitu kan. Ternyata batal teman-teman, tahun ini nggak bisa pulang. Semoga tahun berikutnya, lebaran berikutnya bisa pulang. Doakan aja ya teman-teman, amin. Dan terima kasih untuk doa-doa baiknya dari teman-teman semua. Semoga doa baik dari teman-teman dibalaskan dengan kebaikan juga, amin. Itu tadi alasan pertama kenapa saya nggak pulang. Dan sekarang saya mau bahas yang nomor 2 nih ya. Reaksi keluarga bagaimana Mbak Eni ketika melihat bahwa saya positif hamil? Reaksi suami, reaksi ibu mertua, reaksi bapak mertua yang pastinya bahagia, terharu, sampai mereka meneteskan air mata gitu ya. Apalagi suami. Pertamanya kan saya tes sendiri dengan alat tes kehamilan itu teman-teman di kamar mandi. Si suami mondar-mandir nungguin di pintu kamar mandi ini. Kemudian saya keluar, dia nanya gimana gitu kan. Saya nggak tunjukkan itu. Saya suruh dia masuk ke kamar mandi, saya suruh dia cek sendiri gitu, dan di situ ada garis 2 merah gitu. Dianya langsung kayak shock, tiba-tiba keluar meluk saya, nyium saya, nggak ngomong apa-apa. Sampai beberapa menit dia manggil ibunya nih, dia nggak ngomong apa-apa juga, cuman nunjukin, ini lihat gitu kan. Dan ibu mertua lihat, ya beliau nggak ngomong apa-apa, cuman satu kata yang dilontarkan waktu itu, positif gitu. Dan raut wajahnya itu kayak orang nggak, antara percaya nggak percaya, antara kaget, gimana perasaannya, kayak orang blank gitu loh. Terus akhirnya meluk saya, matanya berkaca-kaca. Itu pagi kan ya. Terus kemudian saya berangkat ke taman dengan suami. Udah seperti biasanya setiap pagi pasti olahraga gitu ya, jalan gitu. Saya pulang dari taman, ibu mertua nyamperin lagi. Saya tadi nggak konsentrasi masak, kaki saya gemeteran dan saya bingung, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Terus saya bilang,
udah siap jadi nenek gitu kan. Dia langsung terharu lagi teman-teman. Dan saya pun juga nggak punya ekspresi yang wah atau yang gimana-gimana gitu, enggak. Saya malah blank antara percaya dan nggak percaya gitu, seolah-olah saya ini mimpi atau gimana gitu. Sampai 6 minggu pas USG saya tanya apakah janin saya baik-baik saja gitu. Terus beliau bilang semua baik-baik saja, kamu pengen dengar detak jantungnya gitu kan. Terus saya bilang ya saya mau. Akhirnya dikasih suara tuh detak jantungnya. Disitulah saya baru menangis teman-teman, tiba-tiba menangis, udah nggak bisa di stop lagi. Waktu itu suami nunggu di ruangan luar, nggak di dalam. Terus sampai asisten dokternya ngambilin saya tisu. Terus kemudian saya keluar, saya langsung peluk suami, saya nangis. Suami juga bingung kenapa takutnya kenapa saya nangis gitu. Saya bilang saya bisa mendengar detak jantung bayi kita gitu kan. Nah si suami karena bingung, dia nggak konsentrasi, dia dengernya saya nggak bisa mendengar detak jantung janin kita. Akhirnya suami lari ke nemui yang dokter tadi tuh, tanya kenapa. Dokter bilang ya baik-baik saja gitu. Akhirnya suami lega, nahan air mata gitu ya, sampai di parkiran mobil, masuk ke mobil, kami berdua nangis ya. Dari situ saya percaya bahwa ya ternyata saya memang hamil beneran, ini bukan mimpi gitu. Awalnya memang saya nggak punya ekspresi apa-apa, terharu enggak, bahagia enggak, sedih enggak, atau apalah enggak, lempeng-lempeng aja gitu, malahan blank, nggak bisa mikir. Saya anggap itu mungkin kesalahan gitu kan. Setelah itu saya telepon keluarga yang di kampung teman-teman, terutama ibu saya telepon dulu. Saya bilang, Bu, saya punya kabar, ada kabar baik dan ada kabar buruk gitu. Pilih yang mana dulu? Ibu bilang, ya udah kasih kabar yang buruk aja dulu gitu. Kabar buruknya waktu itu memang om saya 2 hari atau 3 hari yang lalu itu meninggal dunia teman-teman. Nah itu berita buruknya, sedih juga gitu. Terus berita baiknya saya sampaikan juga, Bu, berita baiknya adalah ibu akan segera menjadi nenek gitu. Ibu langsung yang wah menjerit, oh alhamdulillah ya Allah gitu, nangis. Saya bilang udah nggak usah nangis gitu. Kenapa saya bilang begitu? Soalnya kalau beliau nangis, saya ini malah ikutan nangis. Saya nggak sanggup ngedengerin beliau nangis. Ya saya tahu mungkin itu adalah tangisan kebahagiaan, tangisan haru. Kalau ditanya Mbak Eni nggak bikin video saat itu, pengen tahu dong reaksi keluarganya bagaimana. Teman-teman, saya sebenarnya bikin video. Entah kenapa waktu saya mau edit, video itu nggak ada, padahal video-video sebelumnya dan setelahnya itu masih ada. Nah, video ini kan ada di tengah-tengah tuh waktu saya record, itu nggak ada. Di HP-nya suami juga nggak ada, di HP saya juga nggak ada, saya cek di laptop juga nggak ada. Karena biasanya ketika saya mau edit, saya bikin videonya kan lewat kamera HP ya. Ketika saya mau edit video, itu saya transfer. Kalau misalkan kehapus secara tidak sengaja, itu pasti akan nyantol di recycle bin atau nyantol di folder yang hapus itu. Saya cek nggak ada, suami juga cek nggak ada. Entah kenapa itu hilang gitu. Padahal yang lain masih di situ. Ya mau gimana lagi, yang namanya hilang nggak ketemu, akhirnya ya nggak bisa nunjukin ke teman-teman. Nah yang nomor 3 ini yang mau saya bahas adalah pantangan. Adakah pantangan-pantangan untuk ibu hamil di India? Selama ini saya baik-baik saja teman-teman, nggak ada pantangan-pantangan yang seribet di kampung saya di Jawa ya. Saya dari Jawa. Dari pihak dokternya pantangan makanan nggak ada, makan apapun boleh. Hanya dokter menyarankan jangan makan di luar, makan masakan rumah ya, jangan makan yang dari luar, karena kita nggak tahu apa yang dicampurkan dalam makanan itu, kebersihannya gimana kan kita nggak tahu. Jadi sebaiknya makan di rumah. Dan kalau bisa hindari makanan mentah. Saya kan suka lalapan, kadang makan paprika mentah, kemangi mentah gitu kan. Kalau bisa hindari, kalau mau makan masak dulu. Terus untuk buah yang dokter nggak boleh makan itu pepaya sama nanas, walaupun dokternya juga bilang secara medis memang belum membuktikan yang akurat bahwa pepaya dan nanas itu berbahaya. Cuman
Ya, untuk antisipasi supaya tidak terjadi apa-apa, itu nggak boleh dimakan pepaya sama nanas. Toh dulu saya punya teman kuliah waktu hamil muda, dia makan nanas. Malahan makan nanas yang masih muda gitu, yang masih belum mateng secara sempurna gitu. Dan dia baik-baik aja, bayinya juga lahir dengan sehat. Antisipasi saja, karena kan memang ada kandungan tertentu yang membuat kontraksi pada rahim, takutnya nanti ada apa-apa gitu. Terus untuk minuman yang dihindari adalah minuman berkafein, minuman beralkohol, dan minuman bersoda. Dan saya nggak merasa kesulitan untuk menghindari hal itu karena saya bukan pencandu minuman tersebut. Terus dari pihak keluarga di sini juga nggak ada pantangan sama sekali. Mau makan apa ya silakan. Dibanding dengan di kampung saya, kalau ada ibu hamil itu jangan begini, jangan begitu, jangan makan ini, jangan makan itu gitu. Sementara yang namanya ibu hamil itu kan perlu pikiran yang rileks gitu kan, yang happy, kemudian nutrisi, vitamin, protein terpenuhi gitu ya. Kalau ada larangan jangan begini, jangan begitu, jangan makan ini, jangan makan itu, yang ada malah stres gitu, dan vitamin nggak terpenuhi secara maksimal, protein nggak terpenuhi secara maksimal. Ya itu nggak baik juga. Jangan makan ini nanti bayinya gini, jangan makan itu nanti bayinya begitu, jangan begini nanti bayinya begitu, jangan begitu nanti bayinya begini gitu. Semakin ribet gitu. Jadi banyak banget pantangan-pantangan yang berlawanan dengan dokter gitu. Cuman dari pengalaman-pengalaman mereka aja dari zaman dulu turun-temurun gitu yang pastinya. Cuman saya menghindari makanan-makanan yang kurang sehat seperti mie instan, itu saya hindari. Terus makanan-makanan yang sudah dikemas itu ya, kayak makanan ringan yang dikemas atau apapun yang kemasan-kemasan itu saya hindari. Kemudian saya menghindari gorengan. Selain saya muntah kalau saya makan gorengan itu juga nggak bagus kalau keseringan ya. Nah, terus pantangan apa lagi? Kalau di Jawa memang banyak ya pantangan-pantangan yang dikait-kaitkan dengan mitos begitu ya. Kalau di sini nggak cuma satu yang pernah saya alami beberapa hari lalu, itu ada gerhana matahari. Saya dikasih tahu oleh bapak mertua kalau ada gerhana matahari, padahal di luar itu masih terang benderang dan sinar matahari itu mencorong dengan kuatnya. Jadi nggak ada tanda-tanda gerhana matahari. Biasanya kalau gerhana matahari itu kan gelap atau paling enggak remeng-remeng gitu kan. Itu enggak sama sekali, terang benderang. Apakah ada teman-teman gerhana matahari yang tidak menandakan gerhana matahari begitu? Ada nggak ya? Saya bingung gitu. Ini gerhana matahari tapi kok sinar mataharinya mencorong terang banget gitu, seolah-olah nggak terjadi gerhana gitu. Tapi ya orang-orang bilang ada gerhana, ya nurut aja. Bapak mertua, ibu mertua bilang kamu jangan keluar rumah, bahkan di beranda atau di teras aja nggak boleh. Terus yang kedua, jangan sampai ada ikatan di tubuh. Waktu itu saya ngikat rambut, itu suruh lepas, jangan sampai ada yang diikat. Kalau ada pakaian yang sifatnya diikat atau dikancing, itu harus dilepas. Pokoknya jangan sampai ada ikatan di tubuh ini. Itu persyaratan untuk ibu hamil ya kalau ada gerhana matahari. Ya udah, saya lakuin aja, saya nggak ikat rambut, baju saya pakai kaos, pakai itu apa namanya, celana panjang untuk tidur, itu nggak ada ikatan, nggak ada kancingan gitu. Kalau ini pembungkus pepaya kan ada kancingnya nih di bagian belakang. Nah, itu harus dilepas. Terus selanjutnya pantangan-pantangan yang lain sejauh ini nggak ada yang aneh-aneh sih ya. Semua biasa-biasa aja. Terus sekarang yang keempat, ini pembahasan terakhir ya. Kenapa baru sekarang saya mengumumkan bahwa saya positif hamil? Walaupun banyak nih dari teman-teman yang komentar, Mbak Eni gemukan ya, oh Mbak Eni kelihatan hamil, kok Mbak Eni kayak hamil muda ya, firasat ibu nih gitu kan. Ya saya paham lah ya, ibu-ibu yang sudah pernah hamil, melahirkan, punya anak, pasti tahu ciri-ciri orang hamil itu seperti apa, saya paham. Teman saya pun ya yang sudah punya anak, itu tiba-tiba juga ngomong, kamu gemukan, kamu hamil ya gitu. Saya bilang, mungkin karena kostum aja kali, apakah kalau saya gemuk itu tandanya hamil gitu. Teman saya nggak percaya, kami tuh nggak pernah gemuk gitu. Kami tuh nggak bisa gemuk, dan sekarang kamu gemuk. Kamu hamil berapa bulan? Langsung begitu. Dengan berbagai alasan kenapa saya nggak bilang, kenapa saya nggak bilang iya saya hamil. Itu alasannya memang tradisi di sini dengan tradisi saya di Jawa, di kampung itu berbeda teman-teman. Kalau tradisi saya di kampung itu kalau ada ibu hamil, istri hamil, perempuan hamil gitu kan, ada yang namanya neloni sama
mitoni gitu kan. Neloni itu dari kata telu yang artinya 3 dan mitoni itu dari kata pitu yang artinya 7. Nah, ketika ibu hamil mau menginjak bulan ketiga itu pasti ada acara ritual doa-doa atau bisa dibilang diselamati, disyukuri, dipetri gitu ya. Masak-masak, terus mengundang saudara atau tetangga untuk doa-doa gitu kan. Terus dikasih apa namanya makanan yang dibungkus itu berkat kalau dibilang ya. Ya, ritual doa mendoakan supaya ibu sama janinnya itu baik-baik saja, lancar sampai nanti lahiran. Begitu juga mitoni, kalau kandungannya udah mau menginjak ke usia 7 bulan, itu ada lagi ritual doa seperti itu ya, kondangan gitulah istilahnya, apa namanya, doa-doa bersama gitu ya. Nah, seperti itu. Apalagi ini nih kehamilan yang pertama, itu seolah-olah hukumnya wajib gitu, diteloni, dipitoni gitu, wajib. Nah, saya pun juga kurang paham betul ya istilah neloni sama mitoni. Kalau orang Jawa asli pasti tahu. Lihat tradisi ini, mungkin bisa dijelasin di kolom komentar karena saya juga belum pernah ngalamin. Ini cerita dari ibu saya. Nah, kenapa saya menyembunyikan ini? Karena tradisi di India, di keluarga suami saya itu, kalau ada ibu hamil, istri hamil, perempuan hamil, baik itu kehamilan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, sebelum 4 bulan itu harus dirahasiakan, teman-teman. Nggak boleh ada yang tahu, nggak boleh ada teman yang tahu, nggak boleh ada saudara yang tahu, nggak boleh ada tetangga yang tahu. Yang boleh tahu itu hanya yang satu rumah saja. Saya sebagai istilahnya orang baru di sini, saya harus mengikuti, menghormati, menjalankan tradisi mereka. Kalau mereka bilang nggak boleh, ya nggak boleh. Dan itu alasannya saya merahasiakannya sampai kehamilan saya ini sekarang 4 bulan, dan itu masih yang tahu hanya beberapa tetangga aja, kemudian saudaranya dari mami, saudaranya dari papa gitu ya, yang lain-lain masih belum dikasih kabar. Saya ini kalau keluar sekarang kan udah kelihatan apa namanya melentis gitu ya teman-teman. Saya kalau keluar itu bingung, saya harus cari kaos yang ukurannya yang gede gitu supaya perut saya nggak kelihatan. Kalau waktu itu masih musim-musim agak dingin, saya bisa pakai jaket. Nah, sekarang saya nggak bisa pakai jaket. Jadi kalau mau keluar itu kadang kalau pas saya habis makan gitu kan lebih besar nih, perut saya lebih kelihatan. Jadi agak kerepotan kalau misalnya saya habis makan kelihatan lebih besar, itu saya nggak ini. Menghindari untuk keluar, takutnya nanti tetangga-tetangga pada si ini hamil ya, ini kenapa, nggak mau, dan ibu mertua juga melarang. Makanya kalau saya mau keluar itu saya mesti tanya dulu ke ibu mertua, saya boleh keluar nggak? Ibu mertua lihat, kamu kalau pakai baju ini perut kamu kelihatan, jangan keluar pakai ini gitu. Jadi saya harus nyari-nyari, kalau memang terpaksa nggak ada pakaian yang besar, mungkin kotor atau masih dicuci belum kering, itu saya nggak keluar, teman-teman. Jadi kenapa walaupun teman-teman masih menebak-nebak, bertanya-tanya, penuh teka-teki kalau saya ini agak gemukan atau saya hamil, ya mohon maaf saya nggak bisa jawab sejujurnya saat itu, karena memang ya begitulah tradisi di sini di India, di keluarga suami, sebelum 4 bulan harus dirahasiakan. Makanya sekarang ini sudah 4 bulan, menginjak 4 bulan, saya berani menginformasikan ke teman-teman. Dan sekali lagi terima kasih untuk doa-doa baiknya. Semoga doa baik dari teman-teman, dari saudara, dari keluarga dibalas dengan kebaikan juga. Teman-teman yang mengharapkan momongan, yang benar-benar udah siap menerima buah hati, semoga disegerakan ya. Untuk yang belum siap, mungkin karena faktor ekonomi atau apa, ya sabar aja gitu. Semoga rezekinya lancar dan sampai siap nanti punya momongan. Jangan sampai kita punya anak karena terpaksa, jangan ya. Kalau emang benar-benar belum siap, nggak apa-apa. Karena saya juga pernah menunda, teman-teman. Alasannya ya seperti itu, karena saya belum siap. Oke teman-teman, itu tadi ya alasan dan rentetan-rentetannya kenapa saya gagal pulang ya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan curahan hati saya, sudah mendengarkan info-info dari saya. Semoga teman-teman sehat selalu, apa yang diharapkan segera terkabul. Amin. Terima kasih, sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Bye-bye.